tebal bukunya. Tapi cukup lengkap, cukup komplit, isinya HR ya, tentang HR dari A to Z ya. Nah, kalau menurut Frederick S. Castor ini, dia mengatakan bahwa organizational analysis and control gitu ya. Jadi ternyata organisasi itu harus dianalisa dan dikontrol. Sehingga kalau istilahnya di MSDM disebut dengan desain organisasi atau pengembangan organisasi, organizational development. Termasuk itu ada yang kalau di BNSP kompetensi yang salah satunya disertifikasi gitu ya. Jadi organizational analysis and control adalah suatu subsistem. Kenapa subsistem? Karena di HR kan banyak sistem ya. Sistem penggajian, sistem kepangkatan. Salah satunya adalah namanya organizational analysis and control, yaitu subsistem yang mengukur apa? Performance, mengevaluasi dan melakukan inisiatif aksi koreksi terhadap sistem yang ada di human resources sesuai dengan tujuan organisasi. Gitu. Nah, untuk bisa mengukur, menganalisa dan mengontrol performance tersebut tentu dibutuhkan informasi tentang performance dan dari kualitas organisasi. Apa aja misalnya termasuk tentu skillnya, ability, attitude, motivasi karyawan, level kepuasan karyawan dan sebagainya. Nah, salah satu komponen yang diukur adalah level kepuasan kerja. Level kepuasan kerja inilah yang hari ini kita akan lakukan. Kita akan ukur levelnya. Nah, HRI sendiri itu adalah suatu standar penilaian dari tingkat kepuasan karyawan dengan mengukur faktor-faktor yang telah ditentukan. Jadi faktornya tertentu, sudah ditentukan. Dan setiap tahun yang diukur faktornya itu sama, itu yang diukur terus. Faktor-faktor ini dilakukan pengukuran berupa survei ke karyawan. Ditanya karyawan bagaimana kepuasannya dia terhadap yang mau kita ukur, A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kita lakukan setiap tahun sehingga kita tahu bagaimana progresnya. Dan kita bisa fokus apa program yang kita lakukan di HR. Nah, kemudian nilai-nilai yang disurvei tersebut itu bisa kita jadikan standar normal untuk kita, untuk institusi yang disebut present norm. Jadi misalnya kita lakukan, kita dapat angka berapa, itu standar kita. Nah, gitu ya. Dan itu kita pakai untuk tahun-tahun mendatang untuk mengkomparasi. Standar kita seperti ini, kita naik atau berkurang dan seterusnya. Gitu. Di samping itu, dari HR Index Survey sendiri, dia punya standar, yaitu dari 500 perusahaan terbesar di dunia, itu melakukan survei, itu dikumpulin datanya, gitu ya. Kemudian didapat rata-ratanya gimana, itu dipakai standar. Kemudian HR Index ini adalah mengukur. Apa yang diukur? Yang diukur adalah attitude, kemudian tingkat kepuasan, level of satisfaction, dan komitmen terhadap tujuan atau goals dari perusahaan. Jadi bagaimana sikap kita di dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana tingkat kepuasan kita, dan bagaimana komitmen kita terhadap tujuan atau goals dari LP3. Kemudian tujuan dari HR Index survei ini sendiri juga untuk menentukan spesifik titik pinpointing. Jadi titik pinpointing itu artinya titik awal dari masalah, dari mana kita mulai lakukan. Misalnya gini, oh kita itu merasa iklim kita kurang baik, di mana masalahnya? Oh di komunikasi, titik pinpointingnya adalah komunikasi. Kenapa kita survei komunikasi itu nilainya rendah misalnya? Maka kita bisa mulai menyelesaikannya dari pinpointing ini tadi. Awal mulanya ini tadi, di mana? Komunikasi, misalnya gitu. Kemudian HR Index juga menyediakan dasar yang berhubungan dengan pekerjaan dan bermakna untuk mengoperasikan komunikasi dua arah yang nyata melalui proses pengembangan organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya dengan HR Index ini, karena diukur dia ada nanti 15 ya, dengan ukuran itu akan membangun komunikasi dua arah, karena kita dapat itu masukan dari karyawan. Nah gitu ya. Atau kalau buku Frederick Castor menyatakan dengan kata-kata providing a work related and meaningful basis for operating real two-way communication and initiating a process of organizational development. Nah, tadi saya udah sebut ada faktor yang jadi standar yang akan kita ukur.
HR Index itu mengukur 15, ada 15 titik gitu ya, titik kepuasan karyawan yang akan diukur. Apa aja ini dia? Yang pertama yang diukur adalah reward system. Reward system adalah faktor yang mengukur program kompensasi ya, penggajian perusahaan secara keseluruhan, termasuk apa dalamnya? Gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya, itu yang diukur. Yang kedua yang diukur adalah communication. Artinya yang berhubungan dengan arus dan distribusi informasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, juga antar organisasi, satu departemen dengan departemen lain, satu divisi dengan divisi lain, satu cabang dengan cabang yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang diukur adalah organization effectiveness. Organization effectiveness ini apa? Organization effectiveness ini adalah yang menyangkut tingkat kepercayaan karyawan. Pada apa? Pada kemampuan dan kesuksesan organisasi. Nah, jadi bagaimana organisasi mencapai sasaran. Misalnya sasaran target kita apa? Siswa sekian ribu misalnya. Nah, bagaimana keyakinan karyawan bahwa organisasi ini akan mencapai hal tersebut. Kita akan bisa dapatnya gitu. Bagaimana keyakinan itu yang diukur. Yang keempat yang diukur adalah concern for people. Artinya ini yang diukur adalah tingkat persepsi karyawan terhadap kepedulian atau perhatian perusahaan dan atasan terhadap karyawan. Artinya hari ini saya bekerja di LP3I, saya merasa diperdulikan, saya merasa diperhatikan oleh perusahaan enggak? Saya merasa diperdulikan, diperhatikan oleh atasan enggak? Itu yang diukur. Concern for people. Yang berikutnya yang diukur adalah organizational objective. Di sini yang diukur adalah tingkat pemahaman atau persepsi karyawan pada sasaran perusahaan. Faktor ini melihat apakah sasaran, visi dan misi perusahaan dipahami, dibanggakan dan menjadikannya sebagai identitas diri. Apakah kita tahu visi misi corporate culture kita? Terus apakah kita bangga dengan visi misi tersebut? Nah, itu yang diukur pada organizational objective. Yang berikutnya adalah cooperation. Cooperation yang diukur adalah mengukur kemampuan karyawan untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Bagaimana kerjasama kita dalam mencapai tujuan organisasi. Itu yang diukur di cooperation. Kemudian yang berikutnya yang diukur adalah intrinsic satisfaction. Intrinsic satisfaction adalah faktor yang mengukur penghargaan yang dirasakan oleh karyawan pada pekerjaannya. Meliputi tingkat prestasi kerja, kebanggaan, pengakuan di unit kerja, peran dalam pengambilan keputusan. Jadi artinya gini, apakah kita di LP3I merasa kita itu dihargai terhadap apa? Prestasi kerja, pengakuan di unit kerja, peran dalam pengambilan keputusan. Apakah kita diperhatikan? Yang berikutnya adalah structure. Structure adalah faktor yang mengukur tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur kerja dan struktur organisasi, tingkat kewenangan dan tanggung jawab, serta jalur karir yang ada. Artinya apa? Artinya apakah kita sebagai karyawan LP3I hari ini merasa kita mengetahui peraturan yang ada, PUP, kebijakan, prosedur, SK direksi, struktur organisasi di tempat kita tahu nggak? Kita tahu nggak job desk kita? Kita tahu nggak bahwa di kita itu ada kepangkatan, jalur karirnya apa untuk naik pangkat gimana caranya? Kita merasa itu ada nggak dan kita tahu nggak itu? Itu namanya structure. Yang berikutnya adalah relationship. Relationship ini faktor mengukur kualitas hubungan antar siapa? Antar karyawan perusahaan. Jadi antar karyawan dengan karyawan itu bagaimana hubungannya, relationship. Faktor ini juga terkait bagaimana tiap karyawan bersikap dan membina hubungan dengan mitra kerja. Yang berikutnya, yang ke-10 adalah climate. Climate ini adalah faktor ini mengumpulkan opini karyawan terhadap apakah lingkungan kerja saya hari ini telah memberikan kenyamanan dan dukungan yang memadai untuk bekerja dengan baik.
kondisi ruangannya, alat bantunya gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya apakah saya nyaman? Nah, gitu. Yang berikutnya adalah participation. Participation faktor ini adalah mengukur tingkat kesempatan dan keterlibatan setiap karyawan untuk mengkontribusikan gagasan atau ide dan peran dalam pengambilan keputusan. Artinya begini, dalam perusahaan mengambil keputusan, apakah kita merasa dilibatkan? Apakah Bapak Ibu di kampus, di cabang, di direktorat, di yayasan merasa kalau ada pengambilan keputusan kita dilibatkan? Paling tidak didengar pendapat kita. Ide-ide kita didengar. Itu namanya participation. Yang berikutnya adalah work group. Work group ini adalah mengukur kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan mitra kerja langsung, tim atau kelompok. Artinya gini, work group. Bagaimana kerjasama antara saya dengan mitra kerja langsung, artinya dengan di bagian saya. Kalau saya ini HR, legal, corporate communication, dan corporate secretary gitu. Bagaimana kerjasama di bagian ini, saya dengan teman-teman di bagian ini. Jadi dalam satu bagian, nah, gitu ya namanya work group ya. Berikutnya intergroup kompetensi. Intergroup kompetensi adalah mengukur kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan kelompok secara terpisah, baik secara fungsional maupun struktural. Nah, kalau ini lebih luas dari work group. Kalau ini bagaimana kerjasama saya dengan departemen lain, divisi lain, bahkan dengan kampus lain, dengan cabang lain, dan dengan manajemen. Kemudian yang ke-14 adalah first level supervision. First level supervision ini artinya adalah mengukur komitmen perusahaan terhadap pengembangan kualitas karyawan dan sekaligus kemampuan atasan untuk memberikan pelatihan dan pengarahan atau supervisi, termasuk di dalamnya kesempatan karyawan untuk mendapat pelatihan dan pengembangan. Artinya gini, first level supervision yang diukur adalah apakah hari ini saya diperhatikan oleh atasan langsung saya, first level ya, atasan langsung saya. Apakah beliau mengembangkan saya, memperhatikan pengembangan saya, masa depan saya, karir saya, apakah saya di training atau tidak, apakah saya di coaching, dan sebagainya. Itu yang diukur. Dan yang terakhir, yang ke-15 yang diukur adalah quality of management. Quality of management, faktor ini mengukur seberapa besar keyakinan karyawan terhadap kualitas dan kemampuan para pemimpin perusahaan saat ini yang terlibat di dalam manajemen, khususnya dewan direksi. Apakah kita yakin hari ini dengan pengurus yayasan gitu ya, dewan direksi dan sebagainya punya kemampuan untuk menjalankan LP3I? Kalau lebih rendahnya, apakah kita juga yakin hari ini dengan kepala cabang, kepala kampus, atau direktur wadir di tempat kita hari ini memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha kita? Itu yang disebut dengan quality of management. Nah, kita lihat setelah itu, setelah kita tadi melihat apa aja yang diukur, bagaimana melakukan analisanya. Kalau kita bicara penelitian, kalau kita bicara jurnal, kalau Bapak Ibu dosen, instruktur pasti tahu ya, tentu menggunakan metode analisa. Apa yang dianalisa? Maka kita melakukan analisa setiap survei HR. Yang pertama adalah faktor kelemahan LP3I. Apa saja kelemahan yang ada di kita? Cara melihatnya bagaimana? Indikator HRI di bawah standar perusahaan atau indikator HRI di bawah standar present norm. Ya. Yang kedua, faktor netral. Faktor netral adalah indikator HRI yang di bawah salah satu standar, apakah di bawah standar perusahaan atau di bawah standar skater, salah satu aja, gitu. Atau analisa yang lainnya yang kita tentukan sendiri. Yang berikutnya adalah faktor kekuatan LP3I. Faktor kekuatan ini diukur dari mana? Dari apakah hasil HR index kita itu di atas standar perusahaan atau di atas standar present norm dari skater. Standar perusahaan rata-rata ya, rata-rata dari yang diukur 15 tadi. Kemudian standar internasional skaster adalah present norm yang didapat dari skaster. Jadi udah ada standar. Gitu ya. Ini dia standarnya, present normnya. Jadi beberapa perusahaan di dunia gitu ya, ribuan orang dikumpulkan di survei, hasilnya bagaimana itu jadikan standar. Ini dia standar. Gitu. Jadi kita lihat nanti apakah kita ada di atas standar dunia atau sama dengan standar dunia atau di bawah standar dunia. Nah, time schedule. Time schedule-nya adalah kita sosialisasi 3
Agustus. Untuk HR sudah kita selesaikan minggu lalu ya. Hari ini kita sosialisasi terhadap seluruh karyawan. Survei akan kita laksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga. Yang minggu depan kita sudah mulai lakukan surveinya. Analisa akan kita lakukan nanti setelah selesai, tentu di Agustus dan September. Dan harapannya presentasi hasil kita sudah lakukan di September. Hasil dari HR Index. Ini kita akan nanti sosialisasikan lewat HR Day lagi pastinya. Gitu, yang di bulan September atau di bulan Oktober, tergantung selesainya yang mana nanti. Kemudian HR survei akan kita laksanakan sama seperti tahun lalu dengan menggunakan Google Form ya. Nanti kita kasih linknya, silahkan diisi di situ gitu ya. Kemudian yang tidak memiliki akses ke Google Form, ada misalnya office boy gitu ya, security dan sebagainya. Ini tugas HR di tempat masing-masing untuk membuat dalam bentuk hard copy, suruh diisi. Setelah itu HR masukkan ke sistem, ke Google Form ya. Nah, jadi siapkan hard copy untuk orang yang bisa akses. PIC-nya siapa pelaksanaan ini? Kalau di yayasan pelaksananya. Kalau direktorat tentu HR direktorat. Kalau di kampus dan cabang tentu dari kampus dan cabang. Nah, gitu. Hasilnya akan masuk ke Google Form-nya. Jadi hasil langsung kita dapat yang ngolah kita. Jadi Bapak Ibu semua nanti di bagian HR tidak perlu melakukan pengolahan. Pengolahan akan dilakukan di yayasan karena data ketarik semua ke yayasan. Nah, saya ambil contoh ini survei tahun 2022 yang paling baru ya, the latest kemarin. Nah, gitu. Ini kira-kira hasilnya. Respondennya seperti ini waktu kemarin. Total karyawan 65 gitu ya, yang ikut survei kemarin 245. Kalau berdasarkan gender 105 itu wanita dan 140 pria. Kemudian dengan masa kerja, ini kelihatan ya, masa kerja kecil 1 tahun, dia ada 28 orang gitu ya. Masa kerja 1 sampai 5 tahun, 65 orang, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan posisi ini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik 32, tenaga kependidikan 213. Jadi tenaga pendidik adalah dosen, instruktur, lectures gitu ya. Kalau tenaga kependidikan adalah karyawan yang mensupport bisnis. Nah, di sini masih cukup sedikit ya tenaga pendidik, jadi silakan nanti mohon dibantu Bapak Ibu dosen-dosen maupun instruktur akan diminta untuk bisa mengisi, sehingga kita bisa tahu bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap kita. Dan yang terakhir jabatan, sesuai jabatan ini manajemen ada 32, staff ada 140 dan dosen atau instruktur ada 73. Nah, pertanyaan gini, Pak, tadi kan tenaga kependidikan cuma 32, kenapa dosen lebih dari 73? Karena ada tenaga kependidikan yang dia juga tenaga pendidik dan dia ngakunya tenaga pendidik. Contoh saya kan juga dosen ya di Politeknik LP3I Jakarta. Tapi saya memakai saya sebagai bukan tenaga pendidik, tapi tenaga kependidikan. Gitu. Nah, ini hasilnya tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, di mana yang warna biru adalah hasil kita, yang warna merah ada standar Skaster, standar internasional. Kita lihat ya, kalau kita lihat semuanya, lihat hasilnya ini, semuanya kita itu di atas standar Skaster ya, kecuali structure. Structure tadi tahu ya, berarti peraturan-peraturan, PUP dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, yang di bawah, nggak ada lagi ya, cuma itu. Tapi yang kira-kira sejajar, mirip, sama gitu ya, itu ada di relation, kemudian juga di work group, dan satu lagi di quality of management. Itu lebih kurang sama dengan standar dari Skaster. Kemudian hasil 2022 kemarin kita bisa nyatakan bahwa kelemahan LP3I ada 4. Yang pertama reward, yang kedua concern, yang ketiga quality of management, dan yang terakhir adalah structure. Tapi kalau kita lihat yang dia lebih rendah dari semuanya, dua-dua kena, itu adalah di structure. Makanya ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Nah gitu ya. Kalau yang faktor kekuatan itu ada 3, intrinsic, work group, dan organizational objective. Jadi bagaimana kita bandingkan kekuatan kita itu adalah di atas rata-rata dan di atas nilai dari
Present Predictcasternya. Dan ini yang netral, structure, dan reward. Karena dia lebih kurang hampir sama. Kira-kira gitu ya. Nah ini penjelasannya ada 3 kelemahan EP3, nanti silakan bisa dibaca. Karena materi akan kita share ya ke Bapak Ibu semuanya nanti. Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari yayasan ya. Ini yayasan di mana yang biru yayasan, yang merah seluruh LP3I, yang hijau ini adalah standar Predictcaster. Ini PTS, PTS berarti di sini Politeknik LP3I Jakarta dan AAMP Bengkulu ya. Ini hasilnya. Yang biru ini PTS, yang merah ini total, yang hijau ini standar. Ini college. Kalau college ini yang biru ini college, yang merah total, yang hijau ini adalah standar. Kalau kita lihat sekilas, college ini semuanya rata-rata kepuasannya di atas standar perusahaan dan di atas standar Predictcaster ya. Kita lihat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gender, pria wanita gitu ya, itu terlihat yang biru wanita, yang merah pria. Nah, terlihat di situ ya bahwa ternyata secara rata-rata itu pria lebih lebih puas gitu ya dibanding dengan wanita. Nah, ini berdasarkan status permanen kontrak bisa dilihat. Di mana yang biru permanen, yang merah adalah kontrak. Kita lihat di sini bahwa yang biru jauh lebih puas daripada yang kontrak. Lihat ya, biru di atas semuanya, biasa di atas rata-rata ya. Nah, ini tenaga pendidik dengan kependidikan ya. Kalau kita lihat tenaga kependidikan yang warna biru dan pendidik warna merah. Totalnya warna hijau ya. Kemudian ini berdasarkan posisi. Ada manajemen, ada tenaga pendidik, ada staff ya. Nah, ini. Nah, ini berdasarkan masa kerja ya. Kecil 1 tahun, 1 sampai 5, 5 sampai 10 dan seterusnya ya. Ini tingkat kepuasannya. Nah, kemudian setelah kita lakukan survei kepuasan karyawan atau dengan metode HR Index itu, what next? Apa yang selanjutnya kita lakukan gitu ya. Jadi kita lakukan sebagai deliverable itu adalah yang pertama menjadikan standar grup setiap tahun. Makanya tahun ketiga. Yang kedua, kita laksanakan secara reguler di bulan Agustus kira-kira ya, di kuartal 4 selalu kita lakukan secara konsisten. Yang berikutnya program dan pembenahan sisi yang masih kurang. Jadi mana tadi kita kelemahan, itu kita lakukan improvement. Kita lakukan program-program untuk menaikkannya. Yang berikutnya kepuasan karyawan ditambah dengan penilaian kinerja karyawan dan institusi. Nah, maka itu akan menunjukkan kinerja performance dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah tentu peningkatan value dari sisi people. Orang makin puas, maka value kita akan meningkat. Karena itu adalah sesuatu, kepuasan karyawan itu adalah termasuk intangible asset. Aset yang nggak bisa disentuh, tapi nyata, tapi ada. Oke. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sekalian, sudah selesai kita sosialisasi tentang survei kepuasan karyawan. Sebelum kita masuk ke penilaian kinerja, sosialisasi terhadap penilaian kinerja atau employee performance review, apakah ada yang ingin ditanyakan, apakah yang ingin dikomen, apakah yang disampaikan, saya persilakan Bapak Ibu. Kita punya waktu 5 menit, 5 sampai 8 menit ya untuk tanya jawab. Silakan. Di chat box nggak ada ya. Oke, silakan. Ada yang sampaikan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, cukup jelas, cukup dimengerti. Ditunggu saja. Minggu depan kita akan mulai jalankan survei kepuasan karyawan. Saya lanjut Bapak Ibu ya, saya akan masuk ke penilaian kinerja.
Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi yang kedua, ke materi kedua, yaitu Employee Performance Management, manajemen penilaian kinerja. Ya. Nah, kalau ini proverbs yang cocok, yang sesuai dengan ini adalah dari Forrest Gump. Tahu ya Forrest Gump ya? Ini kan sebuah film ya, film Tom Hanks kalau nggak salah waktu itu pemerannya, dan dia itu orang IQ-nya rendah gitu ya, kalau salah 60 IQ-nya itu, tapi dia sukses. Nah, kira-kira gitu ceritanya. Nah, dia mengatakan apa, ini kata-kata yang terkenal dari dia. If you don't know where you are going, you're probably not gonna get there. Artinya apa? Kalau kita nggak tahu kita ada di mana, kita nggak kemana-mana. Kalau hari ini saya nggak tahu saya di mana, terus saya bilang, oh saya mau ke Bandung, tapi saya nggak tahu di mana. Terus gimana saya berangkatnya? Ya nggak tahu. Oh saya nggak tahu di mana gitu ya. Saya harus tahu dulu. Oh saya di Jakarta. Kalau saya mau ke Bandung, bagaimana caranya? Oh kalau saya naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kereta. Kalau naik mobil misalnya dari tol Cikampek, bla bla dan sebagainya. Tahu dulu saya di mana, baru saya bisa kemana-mana. Tahu dulu kita ada di mana, baru kita bisa kemana-mana. Jadi kita harus tahu dulu tim kita kemampuannya bagaimana, kita kemampuannya bagaimana, baru kita bisa mau kemana arahnya. Ini adalah pengejauhantahan dari penilaian kinerja. Nah, gitu. Nah, kita lihat pertama jadwal. Sosialisasi dari penilaian kinerja kita laksanakan Juli dan Agustus ya. Minggu lalu di Juli kita laksanakan untuk semua orang HR. Hari ini untuk seluruh karyawan gitu ya. Pelaksanaan Employee Performance Management akan dilaksanakan nanti di Agustus dan September, 2 bulan ya, kita selesaikan di Agustus dan September. Kemudian review dan rekap oleh HRD ya, HRD di direktorat, di kampus, cabang, itu di September 2023. Dan result dikirim ke kita, ke yayasan untuk kita simpan, itu kita harapkan bisa di akhir September. Nah gitu ya. Jangan lupa ini nanti akan hasilnya akan diberikan ke manajemen di tempat masing-masingnya, kepala cabang, kepala kampus, direktur, wadir, itu harus punya ya, sehingga tahu pemetaan orang-orang di dia, mana orang-orang dia yang sangat excellent gitu ya, biasa-biasa atau tidak bagus, mana orang yang kelemahannya apa, kekuatannya apa bisa diketahui, sehingga kalau training dan sebagainya, penempatan orang bisa basisnya itu. Oke, kita akan masuk mengenal penilaian kinerja. Supaya kita tahu ya, oh apa sih penilaian kinerja, kenapa perlu dilakukan, bagaimana prosesnya, apa teorinya. Jadi saya coba jelaskan secara teoritikal buat kita semua. Nah, definisi, apa sih itu performance evaluation atau performance review gitu ya, penilaian kinerja, penilaian karya, dan sebagainya ya, banyak nyebut istilah macam-macam tuh ya. Saya ambil dari beberapa ya. Yang pertama saya ambil dari bukunya Suprihanto. Dia mengatakan penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Dari mana saya tahu misalnya orang tim saya, misalnya Pak Isa, udah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan. Dari mana tahu? Ya tentu dari penilaian kinerja. Oh, melaksanakan ini, dan ini lakukan selesai, ini belum selesai, dan sebagainya. Yang kedua saya ambil dari bukunya Handoko. Dia mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah cara untuk mengukur segala kontribusi dari setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Jadi mirip seperti atas ya. Menilai seberapa besar kontribusi karyawan terhadap perusahaan dalam menyelesaikan tugasnya ya, yang menjadi tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab orang lain. Tugasnya A, tugas A itu yang kita ukur, bukan tugasnya A yang diukur B yang nggak achieve dia, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari Hasibuan, bukunya Hasibuan, dia mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah aktivitas ya, aktivitas atau proses ya bagi manajer, bagi atasan maksudnya ya, untuk melakukan evaluasi terhadap tingkah laku berprestasi dari karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijakan ke depannya. Hal yang berhubungan dengan penilaian kinerja seperti penilaian loyalitas, kejujuran, leadership, teamwork, dedikasi, dan partisipasi. Artinya apa? Artinya penilaian kinerja itu adalah aktivitas untuk mengukur, mengevaluasi tingkat kinerja karyawan, kemudian tindak lanjutnya.
Misalnya, oh dia nggak achieve nih targetnya. Kenapa? Oh karena skillnya bidang ini kurang, ininya kurang, motivasinya kurang. Sehingga tindak lanjutnya adalah dimotivasi, diberikan training, dan sebagainya. Jadi itu ya tindak lanjutnya. Kalau menurut Mattis and Jackson, dia mengatakan penilaian kerja adalah proses evaluasi, jadi aktivitas juga ya, terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan. Jadi kerjaan kita dikomparasi dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut kepada karyawan. Maksudnya apa? Kita harus ada standar kerja dan nanti dikomparasi dengan itu. Contoh, presenter awal tahun tentu kita bilang kan, oke, standar kamu adalah presenter A, targetnya adalah 50 register, 50 yang daftar ke kita targetnya. Sales presenter B 60, presenter C 40, dan seterusnya. Itu namanya standar. Begitu kita masuk ke penilaian kan kita compare kan, kamu dapatnya berapa? A. Oh, saya dapatnya 55. Oh, bandingin dengan standar kan 50. Over quota luar biasa. Kamu tanya berapa? 60. Dapat apa? 10. Kamu nggak masuk standar. Kenapa? Jadi artinya membandingkan dengan standar, dibuatin standarnya. Jadi kalau kita bicara penilaian kinerja harus ada standar yang dibuatin. Kemudian berikutnya menurut Rifai, dia mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses untuk penetapan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan, di mana peningkatan ini dicapai dalam waktu singkat ataupun lama. Artinya kira-kira gini. Dia menyebutkan, Rifai menyebutkan bahwa penilaian kinerja itu adalah menetapkan pemahaman yang sama. Makanya harus ada standar penilaian kinerja yang sama. Jangan sampai beda. Si A atasannya ngukur ini hanya berdasarkan apa, si B ngukurnya berdasarkan apa. Jadi harus sama ukurannya. Misalnya gini, ada atasan mungkin daya ingatnya pendek. Yang dia ingat yang pendek-pendek aja, 6 bulan masa kerja. Dia ingat 2 bulan terakhir. Oh, 2 bulan terakhir si A itu bagus banget kerjanya. Pada 4 bulan sebelumnya hancur kerjanya. Maka dia kasih nilainya bagus. Atau sebaliknya, 4 bulan bagus banget kerjanya. 2 bulan kemarin kepleset. Berantakan. Dia cuma nanya, kerja kamu tuh jelek sekali. Nggak dilihat 4 bulan. Gitu ya. Jadi harus ada penetapan. Mengukurnya itu seperti itu. Ya. Kemudian kalau menurut Sofyandi, dia mengatakan penilaian kinerja adalah proses organisasi. Jadi yang tanggung jawab organisasi menjalankan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Makanya penilaian kinerja employee performance management kita diinisiasi dan dijalankan oleh yayasan dari HR. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari semua definisi tadi, saya bisa simpulkan seperti ini. Secara garis besar, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kecakapan karyawan dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan indikator yang sudah ditentukan, standar ya. Berikutnya, selanjutnya hasil kinerja tersebut akan diberitahu kepada karyawan. Jadi kalian harus tahu nilai dia berapa, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Dan yang berikutnya adalah seperti yang sudah disebut sebelumnya, proses ini dilakukan dengan menilai dan mengukur kecakapan karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, bukan pekerjaan orang lain. Apa tujuannya? Tujuan dari penilaian kerja ada 3, tujuan strategik, tujuan administrasi, dan tujuan pengembangan. Tujuan strategik adalah untuk mengukur keseluruhan karyawan terhadap organisasi. Misalnya, di tempat kita itu dari 50 karyawan, itu ternyata ada 20 orang yang itu jelek banget. Secara kemampuan lemah dalam implementasi, kompetensinya rendah, bla bla terusnya. Sehingga tahun depan kita akan seperti ini, kita lakukan ini dan sebagainya. Itu tujuan strategi. Yang kedua administrasi. Administrasi ini berhubungan dengan kalau ada naik gaji, pakai hasil appraisal kan. Ada promosi, ada bagi bonus, tentu pakainya hasil appraisal ini. Itu namanya tujuan administrasi. Dan yang terakhir adalah tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan adalah umpan balik. Di mana kelemahannya sehingga kita perlu apa, pengembangan dia apa, training dia apa, coaching dia apa, konseling dia apa gitu. Untuk pengembangan. Sehingga semester berikutnya kalau nanti kita nilai,
naik hasilnya, bukan makin jelek. Jadi orang di training, dilatih. Manfaat, apa sih manfaat dari penilaian kerja? Ini banyak sekali ya. Ada 18, nanti silakan dibaca aja ya. Nah, jadi yang pasti adalah orang itu, karyawan itu, bicara cash flow itu butuh ya, tanpa sadar kita nih sebagai manusia, tanpa sadar kita itu sebenarnya butuh diukur. Jadi akan salah besar kalau ada orang HR nih tidak melakukan pengukuran atau terlambat. Itu tugas utama HR. Makanya saya bingung kemarin, kan sempat saya omongin tuh ya di Yaisinan, itu ada beberapa bulan itu nggak ngasih hasilnya. HR-nya merasa biasa-biasa saja. Itu menurut saya ada yang salah di HR-nya. Orang itu kembalikannya ke Anda. Anda butuh nggak merasa Anda diukur, diperiksa atasan gitu. Sehingga atasan bilang, oh kamu tuh bagus loh gini. Atau kamu perlu training apa. Pasti butuh. Maka tugas saya melakukan itu. Itu misalnya. Nah, gitu ya. Kemudian dengan appraisal kita tahu potensinya. Oh ini dia punya potensi. Ini kayaknya leadership-nya bagus nih. Bisa kita siapin jadi untuk head off ke depannya. Nah, gitu. Kan itu fungsi appraisal. Nah, HRD yang sestrategik itu aja nggak melakukan. Ini kan ada yang salah di HR-nya, gitu ya. Jadi HRD pasti akan melakukan ini untuk memberikan penilaian terhadap setiap karyawan sehingga kita punya pemetaan mapping dari orang-orang. Ya, ini ada 18 ya. Nanti silakan dibaca karena isinya lebih kurang ya bla bla seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita berbicara tentang penilaian kinerja, tentu ada dimensinya. Dimensi untuk mengukurnya ya. Yang pertama dimensi mengukurnya yang dikatakan performa appraisal itu adalah valid, bisa digunakan, bagus gitu ya. Yang dia memiliki dimensi sensitivity. Artinya hasil appraisal itu bisa menunjukkan mana karyawan efektif, mana tidak, mana yang bagus, mana enggak. Jangan hasilnya nggak bisa ditentuin. Semua karyawan bagus sama jelek sama aja, nggak boleh. Harus ditentukan. Jadi harus sensitivity-nya ada. Yang kedua, reliability-nya. Hasil penilaian diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya. Bahkan menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Harus bisa dibuktikan, bisa bisa dijadikan tolak ukur standar. Nah, gitu. Misalnya, oh, kalau untuk presenter itu pasti yang pertama product knowledge. Yang kedua, jumlah database. Yang ketiga, jumlah yang regis, daftar, dan seterusnya gitu ya. Ukurannya itu aja selalu, kan nggak mungkin berubah. Tahun ini apa, tahun depan apa. Konsisten di situ. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah acceptability. Acceptability artinya bahwa yang dinilai ini itu bisa diterima atasan dan bawahan. Jangan sampai bawahnya bilang, Pak, saya kenapa diukur itu ya? Kan kerjaan saya nggak ikut. Nggak, bukan itu. Kok diukur itu? Pasti jelek dong hasil saya. Nah, itu namanya acceptability. Jadi penilaian itu harus bisa diterima oleh semua karyawan. Jadi tugas HR mendesain performance appraisal yang dibutuhkan organisasi dan sesuai dengan kondisi yang ada dan diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir adalah practicality. Practicality artinya mudah dimengerti, sederhana, tidak rumit, tidak berbelit-belit, dan umum digunakan di pasaran. Jadi ini dimensinya, kalau kita bicara appraisal itu harus ada sensitivity-nya, harus ada reliability-nya, harus ada acceptability-nya, dan harus ada practicality. Nah, kalau kita bicara penilaian, tadi dimensi ya penilaian. Cara menilainya bagaimana? Ada teori mengatakan ada 4 sistem atau metode penilaiannya. Yang pertama namanya behavior appraisal system. Ini artinya yang diukur adalah perilaku ya, behavior, perilakunya. Kalau dia data analis misalnya, orangnya teliti nggak? Kalau dia presenter, komunikatif nggak orangnya? Nah gitu ya. Jadi dilihat dia behaviornya. Yang kedua, personal performer appraisal system. Ini penilaian terhadap ciri atau sifat individu, hampir mirip dengan behavior nih. Orangnya teliti nggak? Orangnya komunikatif nggak? Mampu presentasi nggak? Menulisnya bagus nggak? Dan sebagainya. Yang ketiga adalah result oriented appraisal system. Ini mengukur hasil kerja akhir. Ini biasanya hasil pekerjaan ya. Contoh,
Tugas dia adalah, target dia adalah 50 siswa regis. Ternyata yang dapat cuma 40. Ah, itu kan berarti result oriented. Oh, dia nggak achieve. Target 50, dia cuma dapat 40. Itu namanya result oriented, hasil akhir, resultnya. Dan yang terakhir adalah contingency appraisal system. Kalau contingency appraisal system ini adalah penggabungan yang tadi, behavior, ciri-ciri, dan hasil, result orientednya digabung, namanya contingency appraisal system. Ini yang pertama teori mengatakan. Tapi ada teori kedua dan saya selalu gunakan teori kedua ini ya. Dibagi dua, hasil kerja atau result oriented dan kompetensi. Kenapa kita bicara behavior, ciri dan sebagainya itu ada di kompetensi. Jadi ukurannya pilihannya ada dua, hasil kinerja dan kompetensi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita belajar tentang bagaimana metode-metode dalam melakukan penilaian kinerja di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Ada beberapa ya. Yang pertama yang dikenal istilahnya mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, atau pernah dengar ya, pernah baca juga, namanya metode management by objectives atau MBO. Manajemen by objective ini kira-kira gambarannya gini. Manajemen membuat target-target diturunin ke karyawan. Itu namanya metode manajemen by objective. Jadi objektif ditentukan dulu, misalnya oh objektif kita tahun ini siswa kita 3.000. Maka pecahin 3.000 itu dari mana? 2.000 di college, 1.000 di PLJ. 2.000 di college itu dipecah-pecah, misalnya Aceh 150, Majalengka 120 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya metode manajemen by objective. Yang kedua, metode penilaian 360 derajat. Kalau ini dinilai atasan, bawahan, rekan kerja ya. Hasil apapun yang dikeluarkan itu diukur oleh keempat belah pihak ya. Yang berikutnya metode assessment center. Kalau metode assessment center ini biasanya dilihat ciri-cirinya. Oh, leadership dia ada nggak? Leadership itu kayak gini. Dilihat dia sesuai nggak dengan itu, namanya assessment center. Atau dipraktekkan. Kita mau mengukur kemampuan seorang tukang las, disiapin tempat, disiapin alat las, suruh ngelas, kita nilai. Nah, gitu. Itu namanya termasuk metode assessment center. Yang berikutnya adalah metode skala penilaian. Ini jelas ya, dikasih angka aja, poin. Kalau kayak gini 1, kalau kayak gini 2, kalau gini 3. Berapa nilai rata-ratanya? Berikutnya metode insiden kritis. Kalau metode insiden kritis itu kira-kira gini, dikumpulin, biasanya ini atasan ya, dikumpulin atasan manajer-manajer, dikasih studi kasus sesuatu yang kritis. Nah, gitu ya. Disuruh dia menghandle masalah tersebut, kita lihat bagaimana kemampuan dia menghandle di kondisi yang kritis. Itu namanya metode insiden kritis. Yang berikutnya metode esai. Kalau metode esai ini karyawan disuruh menulis kerjaan dia apa aja dan menurut dia baik atau enggak gitu. Kerjaan saya ini, hasilnya gini. Itu metode esai. Yang berikutnya metode standar kerja. Kalau metode standar kerja itu ditentuin standar dan diukur sesuai standar. Data ini harus di-entry dulu ke komputer ini, baru ke komputer ini. Waktu kita ukur kerjanya, kita lihat apakah dia entry data komputer yang ini dulu, baru ke ini. Itu namanya metode standar kerja. Kemudian metode peringkat. Metode peringkat ini ada di peringkat. Orang itu setelah dinilai di peringkat. Oh, di tempat kita ini sebenarnya si A, si B, si C itu setara dengan si E, F, G secara keilmuan. Kalau ini X, Y, Z setara dengan M, N, L. Nah, misalnya. Jadi itu adalah peringkat gitu ya. Di peringkat ini setara dengan ini setara dengan ini. Kemudian metode distribusi dipaksakan. Kalau metode distribusi dipaksakan atau metode regresi linier, ini dipaksa. Apapun hasil appraisal dipaksa, pokoknya konsep yang namanya kurva normal itu adalah selalu 20% jelek, 60% biasa-biasa, 20% baik. Kalau hasilnya ternyata 100% baik, kita lakukan distribusi dipaksakan. Sehingga orang kepaksa nanti menjadi tetap 20 jelek, 60 biasa-biasa dan 20 lagi baik 100% kan. Dan yang terakhir metode skala penilaian berjangkar. Kalau metode skala penilaian berjangkar ini sebenarnya ditentukan dulu apa target-targetnya, kemudian dicocokin dengan target tersebut. Jadi sebenarnya mirip-mirip ke manajemen objektif juga nih. Nah, banyak perusahaan menggabungkan yang tadi ya.
Metode tadi digabung-gabung, nggak hanya satu, umumnya gitu. Contoh LP3I kita menggunakan metode apa? 360 derajat ya untuk kompetensi. Kompetensi Bapak Ibu nanti teman-teman semua itu akan diukur atasan, peer ya, rekan kerja dan bawahan. Kalau nggak ada bawahan, berarti diukur oleh hanya kiri kanan aja, peer aja. Nah, gitu ya. Yang kedua LP3I kita juga menggunakan MBO, yaitu kita membuatkan KPI ya, kita sebut namanya adalah OKR ya, Objective Key Result. Itu namanya MBO, kita tentuin objek, kemudian karyawan akan menangkap, gitu ya, menjadi KPI dia. Kemudian kita juga menggunakan assessment center, yaitu kompetensi. Assessment center itu ciri-cirinya, ada ciri-cirinya, gitu ya, ada definisinya, ada kamus kompetensinya. Itu namanya assessment center. Orang dicocokin, dia itu gimana ya, sesuai dengan yang 1, 2, atau 3 ya. Oh, sesuai dengan 2, berarti nilainya 2. Yang berikutnya metode skala penilaian. Ya, kita juga menggunakan skala penilaian. Semua OKRs dan sebagainya kita pakai angka ya, 1 sampai 5. Nah, jadi menggunakan metode skala. Jadi LP3 sendiri hari ini menggabungkan semua metode-metode yang tadi ya. 360 derajat, MBO, Assessment Center, skala penilaian, dan penilaian kompetensi. Itu yang kita gunakan. Nah, ini yang tadi, yang penjelasan yang tadi, saya lewatin aja. Nah, kita masuk ke dalam proses tahapan pelaksanaan. Kalau kita di LP3I, hasil kinerja itu yang diukur adalah KPI. KPI itu bisa digunakan balance scorecard ya, BSC, bisa digunakan IPP, Individual Performance Plan, bisa digunakan GNO, Goal and Objective, atau bisa juga digunakan OKR, Objective Key Result. Kita di LP3I menggunakan Objective Key Result ya, yang saya kuningin. Balance scorecard cukup banyak perusahaan menggunakan balance scorecard ya. Kemudian IPP, Individual Performance Plan, ini saya gunakan waktu di Punina dan di Abimata. GNO ya, Goal and Objective, ini saya gunakan waktu saya di Garuda. Hampir mirip-mirip sebenarnya. Ya. Kemudian hasil kinerja ini dinilai oleh atasan. Jadi KPI, OKRs itu dinilai oleh atasan. Gitu ya, berapa nilainya. Yang kedua, setelah hasil kerja adalah kemampuan kerja. Orang ini mampu kerja enggak? Kalau kita bicara mampu kerja, berarti kita bicara kompetensi. Kompetensi dibagi 3 ya, core kompetensi, managerial kompetensi, dan technical atau functional kompetensi. Core itu adalah sesuai dengan budaya perusahaan. Manajerial tentu kompetensi untuk atasan yang memiliki bawahan ya, cara manage. Dan yang terakhir adalah technical, functional, itulah untuk posisi-posisi tertentu. Misalnya untuk keuangan dia perlu kompetensi apa? Membuat laporan keuangan, membaca laporan keuangan, dan seterusnya. Orang HRD, teknik interview, gitu ya. Kemudian menjadi trainer dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dia kalau kita bicara tentang kemampuan kerja. Dan satu lagi, kalau kita berbicara kemampuan kerja ini, penilaiannya dilakukan dengan metode apa? 360 derajat ya. Diukur atasan, rekan kerja, dan bawah. Contoh, ini contoh OKR. Ini OKR saya di LP3I ya, Bapak Ibu. OKR saya itu ada di HRIS, kemudian ada di survei kepuasan karyawan yang hari ini kita sosialisasikan dan sebagainya. Atau yang lain ini contohnya. Kalau ini yang paling baru, tahun 2022-2023 ya, ini yang kita gunakan. Nah gitu ya. Contohnya ini KPI saya punya gitu ya. Nah, ini penilaiannya kira-kira Bapak Ibu di bawah 80% itu nilainya 1. 80-90 itu nilainya 2. Kemudian 90 sampai 110 3. 110, 144, dan di atas 140 itu nilainya 5. Penjelasannya ada di bawah ya. Nanti kita bagikan, dan nanti di form juga Bapak Ibu akan lihat ada ini. Nah, kalau kita bicara nilai kompetensi, ini tergantung kepada grade. Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu ya, LP3 kita memiliki grade itu ada sebanyak 12 ya. Mulai dari 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12. Kemudian setiap grade itu ada subgrade-nya ya. Misalnya golongan 1 itu ada subgrade-nya, ada 1A, 1B, 1C, 1D. Kalau dia 2, 2A, 2B, 2C, 2D, dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Jadi basisnya kalau kita kompetensi adalah kepangkatan. Nah, kenapa? Karena nilainya akan menentukan. Kita lihat lanjut ya. Kompetensi dinilai dengan metode 360 derajat ya. Kompetensi yang dinilai adalah gap. Berdasarkan target ya, gapnya berapa besar itu yang kita nilai. Contoh gini,
Grade 1 sampai 12 itu standarnya adalah 3 untuk kompetensi core ya, untuk core ya, core kompetensi. Tapi untuk manajerial dan teknikal, grade 1 itu standarnya 2, 1 sampai 4 ya. Grade 5 sampai 6 standarnya 3, grade 9 sampai 12 standarnya 4. Jadi nilainya 4, kalau dia dapat 5, berarti gap-nya kita hitung, plus 1. Kalau dia 4, hasil grade-nya itu 2, berarti minus 2, gap-nya minus 2. Yang saya bilang diukur adalah gap-nya. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu, nilainya yang udah kita siapkan. Jadi nilainya itu sampai 3, yaitu istimewa dan seterusnya. Nah, ini lanjutannya sesuai grade, ini grade 1 sampai grade 4, ini grade 5 sampai grade 8. Ini grade 9 sampai grade 10. Nanti tinggal dilihat ya di dalam materinya saya bagikan. Kemudian nilai kompetensi. Kalau kita lihat kompetensi, ini nanti akan dilihat dari grade-nya dan dibagi 2 lagi. Bapak Ibu teman-teman semua. Karena Bapak Ibu kan ada yang punya bawahan, ada enggak ya. Jadi grade 1 sampai 4 itu ada formnya, form yang tidak memiliki bawahan. Ada grade 1 sampai 4 memiliki bawahan, 5 sampai 8 tidak memiliki bawahan, 5 sampai 8 memiliki bawahan, dan grade 9 sampai 12 tidak memiliki bawahan, atau 9 sampai 12 memiliki bawahan. Jadi nanti dilihat Bapak Ibu punya bawahan enggak? Kalau enggak, maka pakai yang form yang tidak memiliki bawahan. Jadi form untuk appraisal kita tahun ini tuh ada 6 ya. Grade 1 sampai 4 ada 2, 1 untuk memiliki bawahan, 1 tidak. Grade 5 sampai 8 ada 2 juga memiliki bawahan dan tidak, dan grade 9 sampai 10 juga ada 2 memiliki bawahan dan tidak. Nah, kita lihat coba satu persatu. Bapak Ibu kita coba satu persatu. Yang pertama kita bicara kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Banyak definisi yang menyatakan ya, ini saya ambil dari beberapa, tapi yang paling terkenal itu adalah dari Spencer and Spencer. Nah, gitu ya. Dia menyatakan kompetensi adalah underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference effective and or superior performance in a job or situation. Apa artinya? Artinya adalah karakteristik ya yang muncul di orang secara individu ya, yang relatif digunakan untuk bisa mengerjakan pekerjaan secara efektif dan bisa superior. Nah, gitu ya, pekerjaan. Jadi sesuatu karakteristik yang kita miliki untuk bisa sukses dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, kira-kira itulah. Nah, kalau saya kumpulin dari yang tadi, saya ambil kesimpulan sebenarnya definisi kompetensi itu apa ya ini? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap membentuk karakteristik perilaku kualitas pribadi yang diperlukan oleh setiap karyawan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara optimal. Contoh gini, presenter. Presenter itu supaya sukses melakukan pekerjaannya harus apa? Yang pertama, dia harus bisa mempengaruhi orang lain, kan? Itu namanya kompetensi. Yang kedua, dia menguasai produk. Oh, yang namanya college itu apa gitu, prodinya apa aja dan sebagainya. Yang ketiga, dia bisa menggunakan apa ya, melakukan presentasi dengan baik. Bayangkan kalau dia presenter, dia nggak bisa ketemu orang, nggak bisa menjelaskan, nggak tahu produknya, nggak mungkin selesai, nggak mungkin bisa, karena kompetensinya nggak memadai, kan gitu ya. Nah, ini gambarannya. Kompetensi sendiri ada 3 tadi ya, ada yang core kompetensi, managerial kompetensi, dan technical kompetensi. Tapi ada juga baginya hard kompetensi dan soft. Hard kompetensi itu adalah yang misalnya yang teknis ya. Kalau soft itu biasanya yang kepribadian ya, teliti, ramah dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara skema SDM berbasis kompetensi yang disebut dengan CBHRM ya, Competency Based Human Resources. Jadi semua pekerjaan di HR itu mulai dari kompetensi. Kita mengukur kinerja kompetensi, kita career management kompetensi, learning development kita kompetensi. Kita ingin tahu orang kemampuannya di mana, kalau training itu jadi apa. Career management untuk posisi ini misalnya kompetensinya harus apa gitu ya. Reward management, kompetensi apa, dapat rewardnya, dapat gajinya berapa dan seterusnya. Rekrutmen, kalau kita rekrut orang tentu kita butuh kompetensinya bagaimana supaya bisa memenuhi kualifikasi gitu. Nah, tadi saya bilang ada core ya, core kompetensi
Ini semua karyawan harus punya, memiliki, dan biasanya related dengan value, corporate culture. Ya. Role kompetensi ini untuk manajer yang memiliki bawahan wajib ada ukuran kompetensinya ini. Yang terakhir proses atau fungsional atau technical kompetensi. Ini semua karyawan punya, tapi beda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Yang tadi saya bilang, keuangan, buat laporan keuangan, bla bla dan seterusnya. Orang IT melakukan membuat database, memperbaiki komputer dan sebagainya. Itu namanya technical. Nah, ini secara garis besar lebih kurang gambarannya ya. Nah, kita lihat sekarang LP3I. Saya akan kenalkan ke kita semuanya untuk merefresh kembali. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman udah tahu nih, tapi kita refresh kembali ya. Core kompetensi kita apa aja sih hari ini yang akan diukur nanti di penilaian kinerja. Jadi untuk mengukur core, membuat core kompetensi itu dimulai dari visi misi, corporate culture, dan code of conduct. Dari situ keluarnya nanti namanya core kompetensi. Ya. Nah, ini ada satu kata-kata yang bagus dari salah satu CEO terkenal dunia ya, perusahaan besar dunia. There's no magic formula for great company culture. The key is just to treat your staff how you would like to be treated. Artinya apa? Kalau kita bicara budaya perusahaan, corporate culture, visi misi itu adalah tidak ada magicnya. Tidak ada suatu cara yang luar biasa untuk buat baik. Yang dilakukan adalah cuman bagaimana pemilik perusahaan ingin memperlakukan karyawannya. Kalau kita ambil Pak Syahrial itu kan peduli banget dengan yang namanya tadi yang sudah disebut Pak Yatman juga, sholat. Karena dia ingin seperti itu, maka karyawan ditreatment dengan sholat. Maka masuklah corporate culture kita adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, beliau merasa bahwa orang-orang harus di-upgrade ilmunya. Sharpening the saw ya, kalau sebutnya istilah apa ya, istilah seven habit ya. Asah gergaji. Kita harus tetap belajar, apalagi kita lembaga institusi. Maka karena dia pingin seperti itu, pingin orang-orang juga seperti itu, maka muncullah kita satunya adalah bedah buku setiap bulan. Nah gitu ya. Jadi dia mau lakukan apa? Nah kita lihat visi. LP3I visinya ini ya, menjadi lembaga pendidikan yang terus-menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan sumber daya manusia yang profesional, beriman, dan bertakwa. Ini kita punya visi LP3I, ini kita punya misi. Mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil dan profesional, membentuk kepribadian sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha atau entrepreneur, membentuk sumber daya manusia yang berbudi luhur, membangun jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industri serta asosiasi profesi di dalam dan luar negeri, memiliki networking dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi lembaga pendidikan terbaik dengan kualitas berstandar internasional, memiliki jaringan di dalam dan luar negeri, menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi karyawan dan keluarga. Ini kita punya misi. Kemudian corporate culture. Corporate culture kita ada 9 juga. Mungkin udah tahu juga Bapak Ibu ya, saya bacakan aja. Yang pertama, niat kerja sebagai ibadah. Yang kedua, memberi salam bila bertemu dan ketika masuk kantor. Yang ketiga, membaca basmalah, salawat, dan kultum sebagai pembuka rapat. Yang keempat, pemotongan gaji 2,5% sebagai ZIS ya, zakat, infak, dan sedekah. Kemudian sholat tepat waktu dan berjamaah. Itikaf 1 hari setiap bulan, saling mendoakan. Yasinan bersama seminggu sekali, dan baca buku 1 buku per bulan. Ini corporate culture. Nah, dari corporate culture ini dan dari visi dan misi itu kita tentukan, kita buat code of conduct. Code of conduct kita udah ada. Dan sudah kita sosialisasikan saat Rakernas yang lalu ya. Hasilnya ini ya. Mungkin udah pada tahu juga ya. Yang pertama adalah always be a religious individual. Yang kedua adalah be a lifelong learner. Yang ketiga adalah always be obsessed with our customers. Yang keempat adalah invent and be a creator instead of just being a worker. Yang kelima adalah mutual progress through collaboration in order to be a champion inside and outside of LP3I.
Berikutnya, critics and feedbacks are welcome, but bring solution along with it. Kemudian yang ketujuh, human resource meritocracy, gitu ya. Tahu meritocracy? Meritocracy kira-kira gini ya. Penghargaan berdasarkan apa ya? Berdasarkan hasil kerja, kemampuan kerja, prestasi. Penghargaan berdasarkan prestasi, kira-kira gitu ya. Kemudian yang berikutnya ke-8 adalah being transparent make us trust each other more. Dan yang terakhir adalah always aim for high quality work because quality will always sell itself. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, yang pertama adalah always be a religious individual. Kita harus menjadi orang yang religius. Yang kedua, be a lifelong learner. Kita harus pembelajar, harus selalu belajar. Tidak ada masa berhenti sampai meninggal, itu kita harus belajar. Berikutnya, always be obsessed with our customer. Kita harus terobsesi dengan customer. Kalau kita terobsesi, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memuaskan mereka. Invent and be creator instead of just being a worker. Artinya sini diharapkan kita itu tidak hanya sebagai pekerja, tapi memiliki ide, bahkan mampu menerapkan ide tersebut menjadi hal-hal yang baru di perusahaan kita. Yang kelima, mutual progress through collaboration. Nah, ini kita ingin menghasilkan progres yang bagus gitu ya melalui kolaborasi sehingga menjadi yang terbaik ya, baik di dalam maupun di luar LP3. Yang berikutnya kritik and feedback. Berarti kita diperbolehkan berikan kritik. Ya, silahkan beri kritik, silahkan beri feedback. Tapi ada catatannya yang kita mau, harus bring solution. Jadi kritik kasih solusinya, bukan lihat teman kita baju kamu jelek banget ya, warnanya kuning, celananya merah kayak badut, terus selesai gitu. Orang marah aja itu. Harus kasih solusinya. Kamu kayaknya nggak terlalu bagus loh warnanya kuning dan merah gitu. Lebih bagus kalau warna ini dan ini. Beri solusi. Jangan hanya kritik, nggak ngasih solusi. Gitu ya. Yang kemudian berikutnya adalah human resource meritocracy. Jadi kita menganut prinsip menghargai orang yang berprestasi. Bring transparan. Kita transparan sehingga kita bisa percaya. Ya. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu aim terhadap kualitas yang tinggi. Karena dari kualitas kerjaan kita itu akan menunjukkan bagaimana kita bekerja. Nah, setelah selesai kita visi, misi, corporate culture, code of conduct, maka kita desain kompetensi kita sesuai yang tadi ya. Yang pertama, kalau kita bicara always be a religious individual, itu kalau kita lihat kompetensinya, itu kita ambil dari Spencer and Spencer. Itu yang sesuai adalah compassion dan humility. Gitu ya. Kemudian kalau lifelong learner, ini tentu learning ability ya, kemampuan belajar. Gitu ya. Kemudian always be obsessed with our customer, ini tentu kita customer service orientation. Kita ingin memberi yang terbaik buat customer. Gitu ya. Invent, be a creator, dan seterusnya ya. Ini yang cocoknya apa? Entrepreneurship. Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru di tempat kita. Tidak hanya bos bilang A buat A, bos bilang B buat B, tapi punya ide yang lain. Yang berikutnya adalah mutual progress through collaboration. Ini kita bicara tentang collaboration. Okay. Berikutnya critics and feedback ini kita ambil adalah integrity. Kita memiliki integritas. Yang berikutnya human resource meritocracy is the key to our growth. Ini kita bicara tentang profesional. Gitu ya. Kemudian being transparent, make us trust, ini kita pakai adalah trust, saling percaya. Dan yang terakhir adalah always aim for high quality, maka di sini kita bicara adalah excellent. Kita harus mengerjakan apapun harus prinsipnya harus excellent. Jadi dari sini maka bisa dikatakan kita core kompetensi kita itu ada 10. Compassion, humility, learning ability, customer service orientation, entrepreneurship, collaboration, integrity, professional, trust, dan excellent. Gitu ya. Nah, kemudian tadi saya bilang kita akan mengukurkan kompetensinya ini. Untuk mengukurnya bagaimana caranya? Tentu kita buat kamusnya, kita buat definisinya, kita buat ciri-ciri. Maka sudah kita selesaikan ini. Compassion, ini definisinya Bapak Ibu.
Compassion adalah kewelas asihan yang menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi. Key behaviors. Kunci perilakunya apa? Tulus, common humanity, sympathize gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang paling penting lagi adalah setelah tahu definisi, tahu key behaviors, kita tahu ciri-cirinya, kriterianya ini. 1, minim dalam hal welas asih kasih sayang terhadap sesama dalam keseharian. Kurang dalam hal empati, turut merasakan orang lain. Kurang dalam hal kepedulian terhadap generasi penerus masa depan. Kurang disiplin dalam melakukan ibadah. Itu 1. 2, seperti ini dan seterusnya. Jadi kita nanti tinggal mengukur orang cocokan ke sini. Misalnya saya akan mengukur Haris, compassion. Saya lihat aja dia gini. Oh, dia di mana ya? 1, enggak juga sih. 2, bisa sih. 3, bisa juga. 4, belum sih. Jadi dia antara 2 dan 3. Kalau antara 2 dan 3 saya kasih nilainya berapa? Terserah. Kita bisa kasih nilai 2, kita bisa kasih nilai 3, atau bisa kasih 2,3, 2,4, 2,5. Silahkan. Koma nggak apa-apa, boleh. Nah, gitu ya. Itu cara menilainya. Yang berikutnya misalnya humility. Humility itu definisinya nih. Sikap rendah hati yang menyadari keterbatasan kemampuan diri sendiri sehingga dengannya seorang tidaklah mengangkuh, tidak pula menyombong, tidak mencampuri urusan lain yang tidak ia pahami. Tahu batas diri pada bidang yang ia pahami. Key behavior-nya adalah tulus, tenang, empati, dan seterusnya. Nah, yang penting ini nih kriterianya. 1, kondisinya adalah ketidakadaan sikap rendah hati dalam aktivitas sehari-hari, sering lupa membaca basmalah, salawat, dan kultum bagi yang muslim ya, dalam setiap rapat yang dilakukan, suka mencampuri urusan orang lain, terkadang bersikap tidak jujur dan tidak fair, kurang bersyukur dalam kehidupannya. Ini 1. 2, dan terusnya. Jadi kalau saya misalnya mengukur Pak Ishak misalnya, kalau saya mengukurnya humility, saya lihat di sini yang mana dia. Oh, Pak Ishak kayaknya ini 3 iya, 4 iya, antara 3 dan 4 nih. Nah gitu ya, silakan. Saya kasih nilai 3, saya kasih nilai 4, atau saya kasih nilainya 3, sekian, dan tentunya boleh, silakan. Nah gitu. Demikian juga dengan learning ability. Ini definisinya. Learning ability adalah kemampuan untuk terus belajar, mengumpulkan informasi yang lebih banyak, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Selalu update dengan teknologi baru. Jadi nggak gaptek ya. Gitu ya. Menyadari kelebihan dan kekurangan sehingga selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari setiap kesempatan yang ada. Key behavior-nya adalah terbuka, antusias, motivasi tinggi, dan seterusnya. Kriterianya ini. 1, tidak mampu menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan tidak berusaha mencari informasi dan keterampilan untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Disuruh training males, ogah-ogahan, disuruh belajar males, suruh baca buku nggak mau baca buku, nah, itu 1 lah, itu udah pasti. Kalau 2, udah mampu menyadari, udah mampu. Oh, dia sadar dia perlu belajar, dia sadar dia punya kekurangan. Namun untuk mengembangkan dirinya, dia belum aktif. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kedua. 3 dan seterusnya. Nah, gitu ya, tinggal dilihat. Yang berikutnya customer service orientation. Definisinya ini, Bapak Ibu. Keinginan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang mana berarti memfokuskan upaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan customer, baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Bisa menjadi partner bagi customer dan memberikan suatu pengalaman atau experience bagi customer. Key behavior-nya sabar, fokus, melayani, komunikatif, dan seterusnya. Ciri-cirinya ini, kriterianya ini. 1, belum mampu ya, belum mampu mengetahui, memenuhi kebutuhan dan standar kualitas yang dikehendaki pelanggan internal maupun eksternal. Pelanggan internal maksudnya rekan kerja ya, rekan kerja atasan bawahan. Kalau pelanggan eksternal itu siswa, orang tua, vendor, dan sebagainya. Kalau 2, mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal, namun belum sesuai standar yang seharusnya. Customer belum puas dengan hasilnya. Gitu ya. 3 dan seterusnya. Dan ini tinggal dicocokin. Jadi kita ngukur, ya cocokin aja. Dia cocok di 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Berikutnya entrepreneurship. Entrepreneurship ini definisinya adalah sikap untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kegiatan bisnis yang memiliki nilai baik bagi diri sendiri, perusahaan, lembaga, dan orang lain, dan memberikan juga nilai sosial. Key behavior-nya adalah
inovasi, kreatif, percaya diri, dan seterusnya. Ini kriterianya. Kalau satu, acuh tak acuh ya terhadap kondisi perusahaan, susah berat, nggak peduli, cuek aja gitu ya. Tidak mau memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tidak memiliki tanggung jawab untuk pribadi dan lingkungan sosial. Dua, jarang memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan, kurang memiliki kepekaan diri terhadap karyawan, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi kriteria kita cocokin orang ini cocok di mana, 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Berikutnya collaboration. Collaboration definisinya adalah mampu bekerja sama dengan orang lain di internal atau next proses maupun eksternal pelanggan. Berusaha sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang didasari oleh proses pembelajaran, terbuka dan respect dalam mencapai sasaran perusahaan. Key behaviors-nya ini. Kemudian ini kriteria. Nanti silakan dipelajari Bapak Ibu semuanya, karena saya kasih nanti selanjutnya. Di samping itu formnya juga kita kasih. Di formnya juga semua ada. Bapak Ibu tinggal baca, ada semua di dalam formnya. Ya. Kita teliti ini. Ya. Ini kriterianya. Profesional, ini definisinya. Key behaviors, ini kriterianya. Trust, ini definisi, ini key behaviors-nya. Ini kriterianya. Excellent, ini definisi dan ini key behaviors-nya. Dan ini kriterianya. Nah, ini formnya. Nah, gitu ya. Supaya lebih jelas, saya ambil formnya langsung, Bapak Ibu ya. Nanti nggak usah khawatir, kita akan share ya materinya. Termasuk form-formnya nanti udah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kenal formnya, boleh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi formnya ada 6 ya. 1 sampai 4 memiliki bawahan, 1 sampai 4 tidak memiliki bawahan, 5 sampai 8 memiliki bawahan, 5 sampai 8 tidak memiliki bawahan, 9 sampai 12 memiliki bawahan, dan 9 sampai 12 tidak memiliki bawahan. Contoh, kita ambil ya, saya ambil salah satu misalnya, saya buka sekarang yang ini nih, grade 5, golongan 5 sampai golongan 8 yang memiliki bawahan. Ya, ini dia. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ini bentuknya dalam bentuk gini ya. Jadi ini ada employee performance review, di sini ada grade-nya ya. Ini dibaca ya, grade-nya ini adalah grade 5 sampai 8 tadi ya, dan memiliki bawahan. Ini formnya nih. Nah, di sini nanti tulis nama karyawan gitu ya, nomornya, nomor NIK-nya, nomor induk karyawan ya, dan seterusnya. Appraiser 1 berarti yang bersangkutan ya, appraiser 1 itu adalah atasan langsung ya, yang akan menilai. Appraiser 2 ini bisa rekan kerja gitu ya. Appraiser 3 bawahan misalnya gitu ya. Nah, ini formnya, ini covernya. Kemudian ada preface-nya di sini. Ini penjelasan tentang appraisal Bapak Ibu ya. Pengantar, upaya pengolahan kinerja karyawan mulai dari fase planning bla bla dan seterusnya ya. Ini hanya penjelasan aja. Nah, gitu ya. Kemudian ada profisiensi KPI. Kita OKRs ya. Ini tadi yang tadi saya tampilin ya. Nilai 1 itu kalau seperti ini, 2 seperti ini, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada profisiensi kompetensi. Ini kompetensi yang tadi ya, yang kita lihat ya. Nah, core yang pertama compassion ya. Compassion itu ini definisinya, ini evidence-nya kalau kita ditanya menunjukkan kita melakukan itu bisa bawa evidence ya, bukti-buktinya. Ya. Kemudian ini nilainya 1 kalau seperti ini, kriterianya 2 kalau seperti ini, dan seterusnya. Humility, ini learning ability, ini customer service orientation, ini entrepreneurship, ini collaboration, ini, dan seterusnya. Kemudian ini nilainya, kita tadi saya tampilin tadi ya. Kemudian ini kita bicara grade, kepangkatan tempat kita ini. Kemudian ini core-nya. Nah, kita lihat yang core tadi ya. Ini bentuknya core. Nah, pertama Bapak Ibu, kita yang akan mengukur yang sekarang adalah kuartal 3 dan 4 ya. Jadi bukan yang ini ya. Ini kan kuartal ini kemarin di sini. Kita kan sekarang isi yang ini, yang di bawah ini. Ini ya kuartal 3 dan 4.
Nah, kalau Bapak Ibu lihat, tadi ada ini nomor, ini ya, ini nomor, ini kriterianya gitu ya. Ini self rating, artinya mengukur diri sendiri ini ya. Ini appraisal 1, atasan. Nah gitu ya. Oh, sorry, kalau di sini saya balik ya, appraisal 3 yang atasannya, karena bobotnya 40%. Ini adalah bawahan atau rekan kerja, ini bawahan atau rekan kerja. Ini atasan langsung, bobotnya masing-masing 20, 20, 20, dan ini 40. Gitu ya. Kemudian nilainya diisi di sini Bapak Ibu ya, di sini nilainya. Nilai akhir nggak usah diisi, ini otomatis menghitung. Standar nggak usah diisi, ini isi, ini otomatis menghitung. Gap juga ini nggak perlu diisi. Contoh, misalnya kita akan ukur nih. Yang pertama saya akan mengukur dia learning ability. Maka kalau kita ingin mengukur learning ability, kan kita ingin tahu learning ability itu apa definisinya ya. Bapak Ibu tinggal letakkan di sini nih. Nah, itu definisinya. Learning ability, kemampuan untuk terus belajar, mengumpulkan informasi yang lebih banyak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, bla bla bla, seterusnya ya, yang tadi saya bacakan ya. Kemudian kita mau ngasih nilai bagaimana? 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa? Maka tinggal letakkan di sampingnya. Nah, nih. 1 tidak mampu, bla 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 gitu. 2 kalau ini, 3 kalau ini. Jadi tinggal lihat. Semua gitu ini di kirinya. Saya udah masukin gini, jadi tinggal baca. Nah, gitu ya. Semua di sini ada definisinya. Integrity. Nah, bertindak dengan jujur, tulus, dan seterusnya ya. Profesional. Penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dapat berupa teknik, manajerial, maupun profesional, dan seterusnya. Excellent. Selalu memberikan kontribusi yang berkualitas dan melebihi ekspektasi, dan seterusnya ya. Jadi diisi di sini. Contoh, misalnya kita isi gini. Oh, saya sini berapa nih? Oh, saya sini 3, semuanya kayak gitu ya. Oke, kemudian ini misalnya anak buah saya yang ngisi. Oh, misalnya dia isi 3, oh ini kayaknya 2 nih, ini 2, ini 2, ini 4, 3, ini 3, ini 3, ini 4, dan seterusnya. Misalnya. Kemudian yang berikutnya, appraisal kedua ini adalah misalnya bisa atasan atau bisa rekan kerja atau bawahan. Jadi misalnya appraisal 1 diisi oleh rekan kerja atau peer ya, maka appraisal yang keduanya diisi oleh bawahan. Misalnya bawahan kita ngisinya berapa? Misalnya, oh tetap 3, 4, 3, dan seterusnya gitu ya diisi nih. Nah gitu ya, 2, 3, dan seterusnya. Dia isi. Nah setelah itu nanti akan diisi lagi oleh atasan. Yang ketiga itu kan appraisal 3 itu adalah direct supervisor, atasannya. Misalnya atasan ngisinya, wah ini kamu ini operation itu kamu tuh 2, kamu nggak terlalu rajin sholat, misalnya gitu ya. Oh ini juga 2, kamu juga kurang baca, kalau rapat-rapat kamu nggak pernah baca basmalah, salawat dan sebagainya, misalnya gitu ya, 2 dan sebagainya gitu misalnya diisi. Nah ini otomatis berubah ya Bapak Ibu angkanya. Ini nggak usah diapa-apain, nilai akhir akan berubah, standarnya ini udah ditentuin dan nilainya langsung muncul nih. Nah, gitu. Nah, setelah ini diisi lengkap Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti bisa lihat di result-nya. Ini result-nya Bapak Ibu. Nah, result-nya ini adalah bisa, ini pertama KPI. Nah, ingat Bapak Ibu yang kita isi adalah kalau di KPI ini yang warna pink ini ya, karena ini udah ya, ini kan semester kemarin, Maret ya, yang semester kedua, pink ini. Total nilainya berapa? Kalau di sini diisi dari OKR, dari atasannya. Berapa nilainya? Misalnya, oh dari kemarin nilainya itu, setelah kita lihat nilainya diskusi dengan atasan, karena kan yang mengukur KPI kan atasan ya. Dia nilainya 3 misalnya. Nah, itu langsung berubah ya, di minus langsung hasilnya. Kemudian kompetensi core, tadi udah diisi ya, kita isi tadi ya, ini core-nya nih. Minus 0,34 nilainya B. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini jangan dilihat dulu ya yang sini, karena ini kan gabungan nilai total ya. Nah, jadi setelah ini selesai, baru kita akan masuk ke berikutnya nanti, ke yang manajerial ya. Kita lanjut berikutnya. Saya masuk ke slide lagi. Nah, ini tadi formnya ya, Bapak Ibu. Ini persis sama bentuk yang saya tampili. Nah, kemudian kita masuk ke manajerial. Manajerial sendiri kita susun waktu itu, saya menyusunnya waktu itu adalah berdasarkan
apa yang isu-isu ya, key issues facing today. Apa yang kita hadapi dan isu yang ada kita hadapi di perusahaan. Kalau kita lihat waktu itu kan ini ya hasilnya. Kalau kita bicara marketing, kita punya problem di culture, kita punya problem di business competition, kita punya problem di teknologi, collaboration, dan sebagainya. Di HR, problem kita adalah culture, sense of business, policy, system and procedure, teknologi, HRIS ya, talent management, kompetensi, training and development, dan GPTW ya, great place to work. Nah, gitu ya. Dari sini kemudian saya waktu itu simpulkan yang dibutuhkan bagi atasan kalau kita bicara manajer adalah yang pertama PDCA, plan, do, check, action. Yang kedua butuh design monitoring. Yang ketiga butuh quality of decision, pengambilan keputusannya. Yang berikutnya delegating, karena ada atasan yang nggak kasih kerja ke bawahan, malah dia ngerjain semua. Yang berikutnya adalah developing subordinate. Apakah kita mengembangkan bawahan kita? Nah dari sini kita ambil lagi Spencer and Spencer, maka hasilnya seperti ini. PDCA tetap PDCA. Quality of decision namanya decision making. Developing subordinate itu namanya coaching and counseling. Ini delegating namanya, dan design monitoring itu commitment on performance plan. Apakah kita membuat target buat bawahan kita? Apakah kita buat KPI terhadap bawahan kita? Kemudian sama seperti tadi ya, tentu ada definisi, ada kriteria. Sama ya. Jadi PDCA, decision making, coaching and counseling, delegating, commitment on performance plan. Nah ini PDCA. Ini definisinya dan ini ciri-cirinya. Gitu ya. Kemampuan dalam proses pengelolaan kinerja dengan memperhatikan kesinambungan proses PDCA, plan, do, check, action, agar seluruh rencana kerja dan target yang telah disepakati bisa tercapai. Satu, kalau bagaimana? Pengelolaan kinerja belum menerapkan PDCA, sehingga banyak permasalahan yang tidak teridentifikasi dan tidak ada usaha perbaikan yang berakibat tidak tercapainya rencana yang kerja yang telah disepakati. Dua, melakukan bla bla. Jadi sama kayak tadi ya. Decision making, ini definisi. Ini ciri-cirinya, tinggal cocokin di sini. Coaching counseling, ini definisi, ini ciri-ciri. Delegating, ini definisi dan ini ciri-ciri. Commitment on performance plan, ini definisinya dan ini ciri-ciri. Nah, gitu. Nah, ini formnya. Oke, kita lanjut ya. Formnya kita masuk yang tadi. Nah, ini tadi core ya. Nah, kita masuk sekarang ke manajerial. Ini managerial formnya. Jadi ada PDCA, decision making, coaching, counseling, delegating, dan commitment on performance plan. Nah, yang kita hitung, yang kita ukur adalah yang Q3, Q4 ya. Jadi yang hijau ini udah enggak, ini yang kemarin, Maret. Kita masuk di sini. Sama seperti yang tadi ya. Ada diri sendiri, rekan kerja, bawahan, dan atasan. Contoh, misalnya isinya ini 3, sini 3 ya. Nah, di sini misalnya diisi oleh ini juga sama 3, ini juga sama 3 misalnya. Kemudian supervisornya ngisinya di sini dia misalnya ini 2, ini 2 misalnya contoh ya. Nah, di sini akan muncul gapnya ya hasilnya. Setelah diisi, kita masuk ke result. Nah, result di sini berarti kompetensi core manajerial. Udah jadi ya manajerial. Ini manajerial nilainya 0,40. B-. Nah, gitu. Otomatis nih. Saya kembali ke sini. Kita masuk yang terakhir ke technical. Nah, kita masuk sekarang ke technical. Kalau technical itu biasa dilakukan, membuat kompetensi technical itu biasanya menggunakan metodenya Swebok ya. Jadi Swebok itu prosesnya mulai desain posisi, desain job desk dengan konsep RACI biasanya, analisa kompetensi, beraktivitas, dan kompetensi yang dibutuhkan. Biasanya lakukan dengan itu. Nah, ini nama yang RACI ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini kalau RACI. Satu proses pekerjaan, dipecah-pecah kerjanya apa aja. Misalnya proses pengembangan servis. Yang pertama, membuat analisa potensi servis baru. Yang kedua, membuat proposal servis baru. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pembukaan port baru. Ini berarti perusahaannya ini nih kapal nih. Gitu ya. Yang berikutnya mengupdate servis baru di Accurate dan iFile. Ini di sistem berarti dia menggunakan aplikasinya Accurate nih. Nah, gitu dan seterusnya ya. Nah, setelah itu baru ditentukan ini ya turunkan ke bawah satu persatu. Jadi satu-satu nanti sales kompetensi apa?
Marketing kompetensi apa aja, pre-sales apa aja. Ini contohnya. Nah, kalau kita di LP3I, kita pecah atas 2 ya, karena kita belum selesaikan swebook-nya. Gitu ya. Jadi kita hanya tentukan teknikal. Yang pertama teknikal kita sebut. Teknikal ini adalah definisinya ini, penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, dapat teknikal, manajerial maupun profesional, dan motivasi untuk menggunakan, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. Terdiri dari apa? Menjaga keterampilan dan pengetahuan, menunjukkan ketertarikan pada bidang tertentu, bersedia mendorong orang lain dalam menyelesaikan masalah teknis, belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan pekerjaan, dan menyebarkan teknologi baru secara aktif. Ini definisinya. Ini satu ya, satu kalau ini tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya. Yang kedua memiliki pengetahuan tingkat basic gitu ya. Yang ketiga ini ya, yang keempat ini dan yang kelima ini. Jadi tinggal cocokin mana dia di sini yang cocok. Sama kayak yang tadi ya. Dan yang kedua untuk technical functional kompetensi kita masukkan adalah concern for order. Concern for order ini definisinya dorongan dalam diri seorang untuk memastikan mengurangi kepastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan ketelitian gitu ya, yang meliputi mengawasi dan memeriksa informasi, memperhatikan terhadap kejelasan, keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. Ini dia, ini definisi, ini evidennya yang bisa dibawa, dan ini satu kalau seperti ini, 2 kalau seperti ini, 3 kalau seperti ini, 4 kalau seperti ini, dan 5 kalau seperti ini. Nah, ini dia formnya, nanti kita lihat ya. Oke, saya dari sini saya belum, saya masuk kemari tadi ya. Formnya. Nah, kita tadi udah ada di core ya, udah ada di manager, sekarang kita masuk di teknikal. Cara teknikal, nah teknikal ada 2 ya, technical, functional skill, dan concern for order tadi ya. Ini definisinya, tinggal klik di sini definisinya. Nilainya 1 kalau apa, ini dia, 1 ini, 2 ini, dan seterusnya ya. Semua ada nih. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan mengisi semester ya. Kuartal 4, Q4 ya. Berarti kita bukan yang ini, yang hijau ini yang lalu ya. Maka kita ke sini. Kuartal 4, Q3 ini ya. Nah, ini. Misal diisi berapa nih ya? Sama tadi misalnya, oh di sini ngisinya misalnya gitu nilainya. Setelah selesai kita lihat di result. Technical functional. Ini ya, ini hasilnya. Deminus, gitu ya. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya adalah penjumlahan antara ini core, manajerial, dan teknikal. Ini hasilnya. Ini adalah penjumlahannya. Penjumlahannya hasilnya 0,-0, dan ini hasilnya adalah B. Nah, gitu. Ya. Oke, saya stop dulu share screen. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang penilaian kinerja atau employee performance review. Nah, next-nya, ini semua materi kita akan bagikan nanti, kemudian HR juga udah kita trainingin, jadi HR Bapak Ibu masing-masing nanti akan mengumumkan kapan tempat Bapak Ibu akan dilakukan penilaian kinerja. Setelah itu silakan lakukan prosesnya, silakan diskusi dengan atasan untuk menentukan KPI, silahkan diskusi dengan atasan, bawahan, rekan kerja untuk mengisi kompetensi, dan nanti akan ada hasilnya. Hasilnya nanti akan direkap oleh HR, dimasukkan dalam satu form lagi, ada form khusus untuk orang HR gitu ya, masukin, dan itu nanti akan digunakan menjadi dasar basis bagi kepala cabang, kepala kampus, atau wadir dan direksi di direktorat masing-masing. Dikirim juga ke kita sebagai pegangan di kita bagaimana mapping orang-orang di kampus, cabang, dan direktorat termasuk juga di yayasan. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Kita masih punya waktu, ada 15 menitan ya untuk tanya jawab. Saya persilakan, ada yang ingin bertanya, ada komen, saya persilakan. Chatbox ada nggak? Coba saya lihat ya. Oh oke, formnya belum di-share ya. Ntar. Silakan kalau ada bertanya sambil saya, nanti Pak Ishak akan share ke Bapak Ibu semua Google Drive-nya ya. Semua formnya, semua materi slide tadi, itu semua nanti akan di-share oleh Pak
Pak Ishak. Jadi Bapak Ibu semua nanti udah punya, tanpa diberikan oleh orang HR juga Bapak Ibu udah punya nanti, udah bisa mempelajarinya. Gitu kira-kira. Oke, saya serahkan ke Pak Ishak, silakan. Baik, terima kasih Pak Karya. Ya, selama hampir 2 jam, panjang lebar Pak Karya tadi telah menjelaskan ya mengenai survei kepuasan serta penilaian kinerja pegawai. Kami berharap semoga Bapak Ibu dapat memahaminya sehingga tinggal melaksanakannya ya dengan target nanti akhir September semuanya sudah diselesaikan. Untuk itu kita doakan kepada Pak Karya semoga manfaat ilmunya selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja acara pada hari ini. Beristighfar kepada Allah, alhamdulillah, kemudian kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Terima kasih Pak Kaban. Mohon izin saya